C331 Formasi Kunci Emas 8 Pintu. Kilatan hitam melesat ke arah Luo Putih, kuat dan tak terbendung. Klang, klang, klang. Pedang-pedang yang diarahkan ke punggung Luo Putih berhasil dipukul mundur, dan pedang-pedang yang lebih dekat dengannya dipatahkan menjadi dua oleh Chen Xiaobei. Bagus sekali, sabar. Luo dengan cepat mengalihkan perhatiannya pada pedang hitam yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Bagaimana denganku? Kurasa pria yang menggunakan pedang untuk menyelamatkan hidupmu juga orang baik. Chen menyeringai dan mengedipkan mata padanya. Wah, pedang ini memang bagus, tak diragukan lagi. Ketajamannya bisa dibilang setara dengan 9 pedang dominasi. Sayang sekali orang brengsek sepertimu yang menggunakannya, balas Luo sambil menatapnya tajam. Dia sudah siap untuk berterima kasih padanya, tetapi dia malah merusak semuanya dengan mengedipkan mata padanya. Karena tidak tahan dengan keangkuhannya, dia memutuskan untuk tidak menunjukkan rasa terima kasih sama sekali. Aku pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik karena telah menyelamatkan hidupmu. Chen Xiaobei cemberut. Tanpa orang brengsek sepertiku, kau pasti sudah mati. Baiklah. Ini bukan waktunya berdebat. Kembali saja, ini terlalu berbahaya untukmu. Dan aku tidak punya waktu untuk mengasuhmu. Aku tahu kau sebenarnya cukup manis. Tapi lidahmu terkadang agak tajam. Chen Xiaobei tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Pertempuran ini sebenarnya bukan apa-apa bagiku. Ikuti aku dan aku akan menunjukkan alasannya. Cek, tolong jangan sok tangguh. Bagaimana kau bisa menang kalau aku saja tidak bisa? Dia memutar bola matanya dengan dingin. Lepaskan aku. Jangan berani-berani memanfaatkan aku. Bodoh. Kau punya kekuatan tempur yang hebat, tapi terkadang otak yang cerdas lebih baik, kata Chen Xiaobei sambil tetap menyeringai. Kau bilang aku bodoh. Luo Putih menatapnya dengan dingin sambil mendengus. Dia adalah anak ajaib terkenal dari kota naga. Luo Putih yang maha kuasa. Dan dia baru saja menyebutnya bodoh. Tak heran jika dia siap meledak marah pada rekannya itu. Mereka bertarung dalam formasi kunci emas 8 pintu. Formasi ini dirancang untuk menghancurkan musuh dari 8 sisi. Inspektur bawahan itu tidak repot-repot berhenti untuk berdebat dengannya dan langsung menuntunnya dengan tangan. 8 pintu itu adalah istirahat, kehidupan, luka, blok, bayangan, kematian, guncangan, dan buka. Dia menjelaskan. Sama seperti diagram 8 Tai Chi. Formasi kunci emas 8 pintu. Itu digambarkan dalam kisah 3 kerajaan. Aku tidak tahu itu benar-benar ada. Tentu saja itu nyata. Tidakkah kau sadari bahwa pasukan tembaga telah berhenti menyerang kita? Chen Xiaobei tertawa. Menggunakan langkah kilatnya untuk bergerak di sekitar arena, dia berlari kecil mengikuti pola 8 diagram, sambil memegang tangan Luo Putih sepanjang waktu. Meskipun memiliki kemampuan yang dikenal sebagai 8 diagram ramalan ilahi, Chen Xiaobei jarang menggunakannya karena takut mendatangkan murka Tuhan. Namun, dia sudah lama mengetahui cara kerjanya, rahasia untuk menembus formasi ini ada di dalam 8 diagram itu sendiri. Dalam sekejap, ke-800 prajurit tembaga itu berubah menjadi sekumpulan boneka yang rusak. Mereka mulai berlarian tanpa arah, dan serangan mereka terhenti untuk beberapa waktu. Sulit dipercaya. Terkejut, Luo Putih mengerutkan bibir dan bertanya, apakah kau cukup percaya diri untuk menembus formasi ini? Tentu saja. Bukannya mau menyombongkan diri, tapi aku ahli dalam mekanisme 8 diagram. Yang lain hanyalah sampah. Chen tertawa bangga. Dari 8 pintu, kita akan terluka jika memasuki pintu luka, guncangan, dan istirahat. Dan kita akan mati jika memasuki blok atau kematian, oleh karena itu, kehidupan, bayangan, dan terbuka adalah jawabannya. Chen Xiaobei merogoh isi ranselnya sambil menjelaskan solusi kepada Luo Putih. Mengambil sebuah cincin jempol giok, dia memasangkannya ke ibu jari kirinya. Itu adalah diskon milik keluarga Cao. Bagaimana kau mendapatkannya? Mata Luo Putih membelalak saat ia menatap Chen dengan terheran-heran. Kau cukup berpengetahuan. Dia tersenyum menjawab. Ini hadiah dari tetua Cao. Aku tidak menginginkannya, tetapi beliau bersikeras agar aku memilikinya. Kau benar-benar mengira aku ini idiot. Luo Putih memutar bola matanya ke arahnya. Diskon adalah warisan keluarga Cao. Itu tak ternilai harganya, jadi mengapa dia memberikannya begitu saja padamu sebagai hadiah? Dan dia bersikeras, pula. Kau benar-benar mengira kau ini semacam dewa yang dia sembah. Tidak apa-apa jika kalian tidak percaya padaku. Aku akan menerobos formasi sekarang. Chen Xiaobei tertawa jahat dan menyerbu ke depan. Awas. Perhatikan sekelilingmu. Ada prajurit tembaga di sekitarmu, teriak Luo Putih dengan cemas. Jangan khawatir. Aku telah membuat lubang di formasi ini.
Yang perlu kulakukan sekarang hanyalah memasuki gerbang kehidupan di sebelah tenggara. Formasi ini kemudian akan hancur, jawab Chen Xiaobei dengan percaya diri. Meskipun banyak prajurit tembaga menghalangi jalannya, Chen Xiaobei, setelah memahami pergerakan mereka, menggunakan langkah kilatnya untuk menghindari mereka. Seolah-olah dia memasuki zona tanpa waktu. Hampir dalam sekejap, dia melewati pertahanan mereka, membuat pemimpin mereka benar-benar tak berdaya. Itulah target terakhirnya. Hancurkan sekarang, teriak Chen Xiaobei sambil mengayunkan pedang di tangannya. Naga iblis kiamat muncul, dan kekuatannya yang tak terbendung membelah pemimpin prajurit tembaga menjadi dua. Sebuah roh biru terbang keluar dari mayat itu, tetapi Chen sudah siap menghadapinya. Dia mengangkat tinju kirinya dan menyerang roh biru itu. Melalui Nether Spirit Battle Scouter miliknya, Chen Xiaobei dapat melihat bahwa tinju kirinya berkilauan dengan cahaya keemasan yang berasal dari Duskaun. Itu adalah atribut yang goldnya, musuh semua roh jahat. Dor. Hanya dengan satu pukulan, kekuatan jahat itu lenyap dari dunia ini. Hehe. Sangat memuaskan. Tepat di depan 800 prajurit tembaga, aku telah membunuh pemimpin mereka. Chen Xiaobei berdiri dan tersenyum bangga. Klang. Klang. 100 anggota pasukan mayat hidup berhenti bergerak, berbalik menghadap Chen Xiaobei dan berlutut. Aku berhasil. Sekarang, ke-8 pintu akan terbuka. Dengan gembira, Chen Xiaobei terus bersemangat dan menyerang pemimpin berikutnya. Dengan tebasan dan pukulan, pintu lain pun terbuka. 3 menit kemudian, dia berhasil membuka kunci pintu-pintu lainnya dengan metode yang sama. Anak ini cukup hebat. Luo Putih benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiaobei bisa memecahkan teka-teki yang bahkan dia sendiri gagal pecahkan. Dan dia melakukannya seolah-olah formasi itu hanyalah hal sepele. Dia benar-benar terkesan. Labu bodoh. Jangan cuma berdiri di situ seperti rusa. Ayo kumpulkan pecahan gioknya. Chen Xiaobei menyeringai. Keduanya kemudian mengumpulkan ke-8 pecahan giok tersebut dan menyatukannya untuk membentuk piring giok segi 8. Klang. Setelah meletakkan lempengan giok di tengah arena, Chen Xiaobei mendengar suara sesuatu terbuka. Sebuah lorong rahasia terungkap di hadapan mereka, dengan tangga yang terbuat dari marmer putih yang mengarah ke bawah tanah. Siapakah itu? Baik dia maupun Luo Putih mengerutkan kening. Sebuah bayangan melesat ke arah mereka. C-332 aku akan mati berjuang. Huosh. Sosok itu melesat secepat embusan angin. Gerakannya begitu cepat sehingga Chen Xiaobei tidak dapat mengikutinya cukup lama untuk mengetahui siapa itu, yang bisa dilihatnya hanyalah bayangan putih. Long Hao Tian, apa kau datang untuk mati? Apa kau pikir aku bercanda? Luo Putih sangat marah, rupanya, dia bisa melihat bahwa itu adalah penjahatnya. Sambil mengepalkan tinju, dia menyerbu ke arahnya. Apakah itu Long Hao Tian? Chen Xiaobei bergumam kaget, lalu berteriak, Putih. Mundur. Ini jebakan. Baiklah. Luo Putih bukanlah orang bodoh, dia segera menyadari bahwa saingan mereka sedang menunggu dia jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun, baik dia maupun Long Hao Tian bergerak terlalu cepat, dan keduanya berada dalam jangkauan satu sama lain dalam hitungan detik. Mundur berarti membiarkan dirinya terbuka untuknya. Hati S3 inci, teriak Luo Putih sambil menyalurkan ki sejati ke tinjunya. Itu adalah gerakan untuk mendorong lawannya menjauh melalui daya ledaknya, bukan untuk melukainya. Dia butuh waktu untuk memikirkan strategi. Dor. Pukulannya mengenai dada Long Hao Tian, membuatnya terpental sejauh 1 meter darinya. Luo Putih. Kau selalu bertingkah seolah tahu segalanya, tapi kau tak akan menyangka ini. Hahaha. Luo Putih mengira dia berada di atas angin, tetapi Long Hao Tian melompat pergi sambil tertawa angkuh. Selain dirinya dan Savage Cow, 6 anggota fraksi 100 binatang lainnya juga memasuki arena, semuanya memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Luo Putih, kau benar-benar idiot, hahaha. Aku tantang kau untuk tetap bersikap angkuh. Bajingan. Kita akan bergiliran memperkosamu hari ini. Bergiliran itu membosankan, kita semua harus melakukannya sekaligus. Seperti di video yang kita tonton itu. Hehehe. Mereka semua menatap Luo Putih dengan nafsu, mata mereka terpaku pada tubuhnya yang menggoda, menikmati keindahannya sambil meneteskan air liur. Mereka bahkan mengabaikan Chen Xiaobei sepenuhnya, bagi mereka, mengalahkan Ratu Iblis Es adalah segalanya. Dia hanyalah sampah. Putih. Apa kau baik-baik saja? Chen Xiaobei segera berlari menghampirinya, meraih tinjunya untuk melihat keadaannya. Bajingan, teriaknya marah kepada mereka. Berani-beraninya kalian meracuninya. Kulit putih di tangan Luo Putih telah berubah menjadi ungu kehitaman.
Buku-buku jarinya tertusuk benda tajam, terdapat lubang-lubang kecil di mana-mana dan darah terus mengalir keluar dari luka-luka tersebut. Sungguh mengerikan. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya Ki sejati perlahan keluar dari tubuhmu? Apakah terasa enak? Apakah itu membuatmu bergairah? Hahaha. Long Aotian tertawa dingin dan memperlihatkan armor landak di balik pakaiannya. Itu adalah baju zirah unik yang dilapisi duri-duri logam tajam, persenjataan yang menjijikkan. Bagian tengah baju zirah itu bengkok ke dalam, darah menetes dari daerah tersebut ke lantai. Itu adalah tempat yang dipukul Luo Putih sebelumnya, dan tempat itu telah dilumuri racun. Racun ini aneh. Tampaknya racun ini sedang menghabiskan Ki sejatimu. Pertahankan ini. Tarik napas. Chen Xiaobei sejenak memeriksa detak jantung Luo Putih melalui pergelangan tangannya, dan dengan cepat mengeluarkan kantung wangi 7 harta karun lalu memberikannya padanya. Dia juga mengeluarkan 2 botol ramuan 100 herbal dari peti harta karunnya untuk membersihkan lukanya. Jangan buang waktumu untuk mengobatinya. Tikus beracun melangkah maju sambil tertawa dingin. Luo Putih telah menjadi korban racun yang disebut laut kering tak berujung. Hanya aku yang memiliki penawarnya. Tidak ada orang lain selain aku yang bisa menghilangkan racun itu. Chen Xiaobei sama sekali mengabaikannya, karena dia terus memperhatikan kondisi Luo Putih. Sebenarnya ramuan 100 herbal dan kantung wangi 7 harta karun telah mulai menetralisir racun, kerusakan sudah terjadi, akan membutuhkan 2 hingga 3 hari sebelum tubuhnya bersih bahkan dengan kantung wangi 7 harta karun. Mereka membutuhkan penawarnya agar dia bisa pulih dengan cepat. Sebaiknya kau pergi duluan. Aku masih bisa mengulur waktu sebelum semua Ki sejatiku habis, kata Luo Putih kepada Chen Xiaobei, matanya menyipit. Apa yang kau bicarakan? Apa aku terlihat seperti orang yang akan meninggalkan seorang wanita dan kabur? Chen Xiaobei menjawab dengan tenang, alisnya terangkat. Aku berjanji akan melindungimu. Tumpukan sampah itu bukan apa-apa bagiku. Aku tidak akan meninggalkanmu meskipun raja terkuat ada di sini. Luo Putih menggigit bibirnya. Ia tersentuh oleh kata-kata Chen Xiaobei, tetapi enggan menyeretnya ke dalam kuburnya. Bajingan. Ini bukan waktunya bersikap sok tangguh. Pergi dari sini. Aku akan mengalahkan mereka. Aku akan menyusul. Kau pikir aku bodoh? Mustahil bagimu untuk mengalahkan mereka setelah aku pergi. Chen Xiaobei sangat fokus. Luo Putih bisa melihat sesuatu yang kuat dan mendominasi di balik matanya. Ada kalanya hal-hal bisa dinegosiasikan, tetapi sekarang bukan saatnya. Kau adalah kakak perempuanku, dan aku adalah kakak bemu. Dengarkan aku. Saya. Luo Putih terstunet. Sepertinya dia perlu mempelajari tentang pria ini lagi. Chen Xiaobei bukanlah pria yang dia kira, si cabul serakah itu telah lenyap, digantikan oleh pria yang berwibawa dan gagah. Dia tahu bahwa pria itu lebih lemah, tetapi tiba-tiba dia merasa bisa mengandalkannya bahkan dalam situasi hidup dan mati ini. Selama pria itu bersamanya, dia aman. Namun, para anggota fraksi 100 binatang memiliki pendapat yang berbeda. Dasar bajingan. Apa kau lupa membawa otakmu? Kau lemah. Kau bahkan tak bisa bermimpi melindungi Luo Putih. Akting sok jagoanmu itu menyedihkan. Kau benar. Bocah nakal itu bukan apa-apa tanpa dia. Nak, bunuh diri saja. Kami malas membunuhmu. Kau punya waktu 3 detik untuk bunuh diri, atau kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sampah harus bertindak seperti sampah. Mengerti? Fraksi 100 binatang mengejek Chen Xiaobei, tak seorang pun dari mereka menganggapnya sebagai lawan yang sepadan. Cemoohan itu membuat Luo Putih semakin khawatir. Dia tahu bahwa Chen Xiaobei tidak akan mengubah pikirannya setelah memutuskan sesuatu, dan dia juga tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa mengambil semua itu sendirian. Bahkan tanpa kekuatan tempur 10.000 yang dimiliki Long Aotian, tikus beracun, dan kura-kura tua, keempat anggota lainnya saja sudah mampu menghadapi Chen Xiaobei. Mustahil baginya untuk mengalahkan mereka. Kurasa kita tidak bisa keluar dari tempat ini sekarang. Kita harus masuk lebih dalam ke dalam makam, katanya pelan padanya. Tetap di sini. Jangan bergerak. Aku akan mengulur waktu. Apa yang kau rencanakan? Tanya Luo Putih dengan cemas. Aku punya caraku sendiri. Tunggu saja di sini dengan sabar, kata Chen dengan serius. Kemudian, dia mengeluarkan Black Dragon Apokalipse dan melesat menuju fraksi 100 binatang. Chen Xiaobei, kumohon jangan mati di sini. Luo Putih memegang kantung wangi 7 harta karun di satu tangan dan belatinya di tangan lainnya. Aku akan mati bertarung jika kau mati. C333 membalikkan keadaan. Wah, apa aku bermimpi? Bocah nakal itu akan datang menghampiri kita. Dia seperti ngengat yang terbang menuju api. Dia tahu dia akan mati, itulah mengapa dia tetap melakukannya. Hehe.
Ini bukan ngengat yang terbang menuju api. Dia hanya seorang idiot yang ingin mati. Hahaha. Fraksi 100 binatang bahkan tidak menganggap Chen Xiaobei sebagai ancaman, yang mereka lakukan hanyalah mengejeknya. Berhenti tertawa. Jangan buang waktu kita dengan hal-hal sampah, itu tidak ada artinya. Long Aotian berkata dengan angkuh. Monyet langit, bunuh bajingan itu. Lalu kita akan bergiliran menghajar Luo Putih. Hehehe, hehe. Hanya hal sepele. Satu pukulan saja, dan dia akan masuk neraka. Sky Monkey melangkah maju dan dengan santai mengeluarkan tongkat besi di punggungnya. Itu adalah tongkat unik yang menyerupai senjata Raja Kera. Namun ada beberapa perbedaan. Ujung tongkat itu berujung kecil yang meningkatkan daya hancur tongkat besi tersebut. Seperti yang diharapkan dari kera lainnya, Kera Langit adalah seorang ahli dalam menggunakannya, yang pada gilirannya menjadi alasan mengapa ia mendapatkan gelar tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia maju dan memamerkan beberapa gerakan elegan, memutar tongkat itu begitu cepat sehingga bahkan air pun tidak bisa lolos. Chen Xiaobei, seorang ahli jurus tongkat tertinggi Lohan, harus mengakui bahwa orang ini jauh lebih hebat darinya. Ding. Kultivasi, fase tengah tahap pemurnian Qi, kesehatan, 8.000, kekuatan tempur, 8.000. Melalui Nether Spirit Battle Scouter miliknya, Chen Xiaobei dapat melihat betapa tangguhnya lawannya. Dia tidak akan menang jika tidak mencoba sesuatu yang luar biasa. Namun, dia memiliki keuntungan yang pasti. Sky Monkey meremehkannya. Inspektur itu hanya perlu memanfaatkan ini untuk keuntungannya sendiri dan mengejutkannya. Setelah menyalurkan kekuatan naga ke lengannya, Chen Xiaobei berencana untuk menjatuhkan monyet langit dengan satu pukulan telak. Sampah. Aku akan menghancurkan kepalamu sampai lumat dengan batang besiku. Sky Monkey tertawa mengejek dan mengayunkan batang besinya dengan satu tangan. Suara mendesing. Senjata itu melesat ke arah Chen Xiaobei dengan kecepatan kilat, anggota faksi 100 binatang itu jelas lebih unggul. Haha. Ini akan langsung mati dalam satu serangan. Rasanya menyenangkan. Apakah kau bodoh? Membunuh sampah sama sekali tidak memuaskan. Tubuh Luo Putih adalah definisi kepuasan. Benar sekali. Dia adalah salah satu wanita tercantik di kota naga. Banyak pria kaya yang mencoba mendekatinya tetapi gagal. Dan kita akan memilikinya sepenuhnya untuk kita sendiri hari ini. Ini benar-benar berkah ilahi. Aku akan menggunakan 108 posisi untuk menidurinya 18 kali. Wahahaha. 1 menit setiap kali. Para penjahat lain dari fraksi 100 binatang semakin kehilangan kendali saat mereka mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan menghabisi Luo Putih. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan membantai mereka tanpa ragu-ragu jika dia masih memiliki kekuatannya. Namun saat itu, perhatiannya bukanlah tertuju pada dirinya sendiri, matanya terus tertuju pada saudara laki-lakinya sepanjang waktu. Bodoh. Kau tidak bisa menghadapinya secara langsung. Sial. Ratu Iblis Es benar-benar khawatir, punggung dan dahinya basah kuyup oleh keringat dingin. Awalnya, dia percaya bahwa Chen Xiaobo telah merancang semacam strategi untuk melawan lawannya. Dia tidak pernah menyangka dia akan menyerang lawannya tanpa rencana. Sambil menggenggam belatinya erat-erat, dia mengumpulkan keberaniannya, siap untuk bergegas keluar kapan saja untuk menyelamatkannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan dirinya dan fraksi 100 binatang. Seolah-olah mereka bertemu hantu. Klang! Batang besi dan pedang hitam bertabrakan, dan tongkat besar itu dengan cepat terbelah menjadi dua oleh pedang hitam seolah-olah itu adalah sepotong tahu. Ya Tuhan! Pedang hitam ini terlalu tajam. Tentu saja, Sky Monkey adalah orang yang paling terkejut. Tongkat besinya terbuat dari titanium khusus, pedang dan saber biasa bahkan tidak akan mampu menggores senjatanya, apalagi membelahnya menjadi dua. Itu sungguh luar biasa dan tak terduga. Dan semua itu adalah bagian dari rencana Chen Xiaobei. Inspektur itu dengan cepat berbalik dan mengarahkan Demonic Dragon Apocalypse ke bahu Sky Monkey. Itu adalah trik berikutnya, dan dia melakukannya dengan lancar. Ibu! Jangan, teriak Sky Monkey. Dia tidak punya tempat untuk menghindar. Suara mendesing. Lengan kanan Sky Monkey putus seluruhnya, darah menyembur keluar dari lukanya seperti air mancur. Namun Chen Xiaobei tidak berhenti, dia melompat maju dan menyerbu anggota fraksi 100 binatang lainnya. Long Aotian dan kelompoknya hampir tidak pulih dari keterkejutan, mereka tidak pernah menyangka Chen Xiaobei akan terus menyerang tepat setelah dia memotong lengan Sky Monkey. Dengan cepat meningkatkan kewaspadaan, kelompok itu menahan diri, tidak berani menyerang secara gegabah, mereka harus membela diri untuk saat ini. Lagi pula, pedang hitam di tangan Chen Xiaobei itu benar-benar menakutkan. Kura-kura tua, tikus beracun, mundur, teriak Long Aotian sambil bergerak maju untuk melindungi mereka.
Fraksi 100 binatang buas tidak hanya mahir dalam pertarungan jarak dekat, tetapi kerjasama tim mereka juga sempurna. 3 anggota terkuat mereka dengan cepat bergerak ke depan sementara yang lebih lemah seperti kura-kura tua dan tikus beracun mundur ke sudut yang lebih aman. Itu adalah formasi yang sempurna untuk melawan serangan Chen Xiaobei. Tidak diragukan lagi, Chen Xiaobei akan dikalahkan jika dia bersikeras menyerang mereka, dan kehilangan nyawanya dalam proses tersebut, dan dia tahu itu lebih baik daripada siapapun. Dia akan celaka jika gagal membunuh Long dengan satu serangan, yang berarti dia sebaiknya tidak menggunakan pedang hitamnya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya, dia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Hosh! Chen Xiaobei mengayunkan tangannya, bubuk putih berjatuhan dari atas. Bajingan itu mencoba meracuni kita. Jangan bernapas. Poison Rat adalah yang paling cepat bereaksi, anggota geng lainnya tidak jauh di belakang, semuanya dengan cepat berhenti bernapas dalam beberapa saat. Mereka semua adalah elit Jianghu yang telah mencapai tahap pemurnian Qi, menahan napas selama lebih dari 10 menit bukanlah masalah bagi mereka. Setelah berhasil menghentikan pernapasan mereka tepat waktu, mereka semua mulai menertawakan trik murahan Chen Xiaobei. Dasar idiot! Apa kukatakan racunku menyebar melalui udara? Nikmati suguhanmu, Jalang. Chen dengan cepat mundur selangkah sambil tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Gatal. Gatal sekali. Apa yang terjadi? Ark. C334 pergerakan tak terduga. Aduh. Gatal ini bikin aku sakit banget. Sial. Kenapa gatal banget? Aduh. Setiap anggota fraksi 100 binatang menggaruk-garuk seluruh tubuh mereka untuk menghentikan rasa gatal yang hebat. Seolah-olah ribuan semut merayap di tubuh mereka dan menggigit mereka sekaligus. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka ingin mengupas kulit mereka sendiri saat itu juga. Tikus beracun. Trik macam apa ini? Ark. Penawar racun. Beri kami penawar racun, teriak Long dengan marah, wajah tampannya dipenuhi bekas cakaran berdarah. Ini bubuk gatal. Kondisi tikus beracun lebih buruk, wajahnya sendiri begitu rusak hingga ia hampir tidak bisa berbicara. Ini racun tingkat rendah, tidak terlalu berbahaya, jadi aku sudah lama berhenti membawa penawarnya. Ark, dasar idiot sialan. Aku sekarat karena gatal. Bagaimana bisa kau bilang itu tidak berbahaya? Long Aotian memarahinya dengan marah, dia, pemimpin fraksi 100 ketukan, belum pernah jatuh ke keadaan seperti ini. Ini memalukan. Cukup efektif. Bocah itu lebih tahu tentang racun daripada aku. Aku terkesan. Tikus beracun berkata dengan hati-hati. Bajingan. Kenapa kau baru bicara sekarang? Penawar racun. Pikirkan sesuatu untuk menyingkirkannya, teriak Long Aotian. Penawarnya. Kami tidak tahan lagi. Kami akan mati. Kelompok itu kesakitan, terutama kura-kura tua, yang berguling-guling di lantai dan tampak seperti sedang sekarat. Ya Tuhan, aku pasti sedang bermimpi. Sementara itu, Luo Putih berdiri diam dan menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Tikus beracun dikenal sebagai ahli racun di kota naga, dan sekarang dia mengatakan bahwa Xiaobei lebih hebat darinya. Bocah itu gila, dia ahli dalam pengobatan, bela diri, perdagangan, dan sekarang, racun. Dia semacam monster jenius yang tahu segalanya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak mengenal Chen dengan baik. Tak terbayangkan bahwa pertemuannya yang sekali seumur hidup dengan anak desa itu akan berakhir seperti ini. Hampir mustahil. Bao Lin Suang. Long Aotian meraung. Berikan penawarnya. Kau tahu betul kalau aku bisa menggigit gatal itu dan menghajarmu habis-habisan saat itu juga. Ya, aku akui bubuk gatal itu tidak akan cukup untuk mengalahkan geng kalian, tapi aku berjanji kalian semua akan menderita lebih banyak lagi jika kalian menyerang kami. Chen Xiaobei mengangguk acuh tak acuh. Sialan kau. Jangan coba-coba mengancam kami. Wajah Long Aotian hampir tak bisa dikenali lagi. Burung hantu gila. Kau pikir kau bisa membunuh bajingan itu? Tentu saja. Seorang pria berambut putih dan beralis lurus melangkah maju. Meskipun merasa gatal, ia tidak menggaruk dirinya sebanyak yang lain. Jelas bahwa ia cukup kuat untuk menahan rasa gatal dan akan menjadi petarung yang paling cocok untuk membunuh Chen Xiaobei. Monyet langit tadi ceroboh, makanya dia kalah. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama dan akan menyerangnya dengan segenap kekuatanku. Burung hantu gila menggertakkan giginya sambil menyatakan dengan penuh tekad. Kau harus ingat. Untuk menghindari pedangnya, serang di titik lemahnya. Lalu kau akan bisa menginjak-injaknya. Kura-kura tua mengingatkannya di sela-sela garukannya. Jangan khawatir. Aku bisa melakukannya. Mad Ol menatap lawannya dengan tajam, lalu menyerang. Hati-hati. Luo Putih mengingatkan Chen Xiaobei di ujung telepon. Orang ini adalah tangan kanan Long Aotian.
Dia bahkan lebih kuat dari Sky Monkey. Ding! Kultivasi, fase tengah tahap pemurnian Ki, kesehatan, 9.000, kekuatan tempur, 9.000. Chen Xiaobei, yang tak pernah meremehkan lawannya, mengaktifkan Nether Spirit Battle Scouter miliknya. Seperti yang dikatakan Luo Putih, pria itu memang kuat. Namun, Chen Xiaobei tidak gentar, yang dia lakukan hanyalah mengambil beberapa langkah perlahan ke belakang. Dia sekarang sudah sangat dekat dengan tempat Sky Monkey terbaring di tanah. Peluit burung hantu ilahi. Pada saat yang sama, Matt All mendekati inspektur. Ia memegang tongkat berbentuk seperti bor logam di tangannya, ki sejati merahnya terlihat jelas. Bayangan merah seekor ular muncul saat ia menyerang Chen, dan bor itu berkilat seolah-olah itu adalah taringnya. Akan ada lubang menganga jika bor itu mengenai Chen Xiaobei. Bajingan! Kau tak akan bisa menghindari seranganku kali ini. Aku akan menusuk jantungmu. Matt All meraung, pandangannya tertuju pada jantung musuhnya. 10 meter, 5 meter, 3 meter. Angin kencang tiba-tiba berdesir ketika bor milik Matt All hanya berjarak 1 meter dari Chen Xiaobei. Bajingan! Mati! Memotong lenganku! Kau sudah hidup terlalu lama. Sky Monkey tiba-tiba melompat. Lengan kanannya hilang, yang pada gilirannya sangat mengurangi kekuatan tempurnya, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk meledakkan kepala bajingan itu. Luo Putih berteriak dari kejauhan. Chen Xiaobei berada dalam posisi yang fatal. Dua musuh yang berniat membunuhnya semakin mendekat. Nasibnya sudah ditentukan di detik berikutnya, dan dia merasa bahwa dirinya sendiri pun tidak akan bisa lolos dari situasi ini. Monyet langit. Bagus. Kematian si bodoh itu sekarang sudah pasti. Hahaha. Long Haotian dan kelompoknya semakin bersemangat. Mereka benar-benar yakin bahwa Chen Xiaobei tidak akan selamat, dan secara logika, mereka tidak salah. Sayangnya bagi mereka, Chen Xiaobei tidak dapat diprediksi. Logika tidak berlaku baginya. Suara mendesing. Chen Xiaobei tiba-tiba berbalik di saat kritis. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya ke lengannya, dia mengayunkan naga iblis kiamat ke arah monyet langit. Ya Tuhan! Orang ini gila. Sky Monkey kembali terkejut. Dia tidak pernah menyangka Chen akan berbalik dan menyerangnya. Pedang hitam Chen Xiaobei menghantam lengan kiri Sky Monkey dan membengkokkannya hingga membentuk sudut yang mustahil. Yang dipikirkannya hanyalah membunuh makhluk hina itu, dan dia telah membiarkan dirinya tak berdaya. Ciprat. Sekali lagi, darah menyembur keluar dari Sky Monkey seperti air mancur, rasa sakit yang luar biasa dan kehilangan banyak darah membuatnya lemah. Dia roboh ke tanah, dan benar-benar tak berdaya lagi. Semua orang terkejut melihat apa yang terjadi pada Sky Monkey. Serangan mendadak Chen Xiaobei sangat sempurna, dia berhasil mengalahkannya hampir seketika. Namun punggungnya benar-benar terbuka terhadap Matt All. Dasar bajingan! Beraninya kau mengabaikanku, teriak Matt All sambil aura pembunuh menyelimutinya. Karena kau berani membelakangiku, sekarang bersiaplah untuk mati. Bor kecil itu menembus punggung Chen Xiaobei seperti taring ular raksasa. Tidak! Luo Putih berteriak histeris. Mata Ratu Iblis Es berkaca-kaca dan air mata mengalir di pipinya. Dia tidak pernah menangis sejak dewasa, tetapi pada saat itu dia tidak bisa menahan air matanya. Bagus! Pembunuhan yang hebat! Hahaha! Burung hantu gila. Cari penawarnya pada bajingan itu. Cepat. Gatalnya parah sekali. Hahaha. Fraksi 100 binatang mulai tertawa bersama Long Haotian. Meskipun rasa gatal yang hebat itu tidak kunjung hilang, mereka sangat lega dan puas karena Matt All berhasil membunuh si pembuat onar. Burung hantu gila. Jangan cuma berdiri di situ. Cari penawarnya, teriak Long Haotian dengan tidak sabar. Sebelum Long selesai bicara, Chen Xiaobei telah melayangkan tebasan lain ke arah Matt All, tepat di lehernya. Yang mereka lihat hanyalah Chen Xiaobei menebas leher Matt All dari ujung ke ujung dengan pedang hitamnya. Gedebuk. Lumpur cair. Kepala Matt All terkulai di tanah bahkan saat mereka berusaha menangkapnya, darah di lehernya menyembur lebih tinggi dari mata air panas alami. Matt All, tangan kanan Long yang memiliki kekuatan tempur 9.000, telah mati. Luo Putih sangat gembira dan antusias. Dia merasa seolah-olah baru saja lolos dari neraka dan terbang ke surga. Keputusasaan telah lenyap dan semuanya kembali cerah dan penuh pelangi. Sementara itu, anggota faksi 100 Beast lainnya benar-benar terkejut. Setelah tertawa riang beberapa saat yang lalu, mereka tersedak air liur sendiri ketika mengetahui dengan tak percaya bahwa Chen Xiaobei sama sekali tidak terluka oleh bor itu. Bahkan tidak ada lubang yang menembus bajunya, ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Itu karena Chen Xiaobei memiliki sebuah benda dari dunia ini. Benda itu adalah boneka pelindung tertinggi yang baru saja menerima serangan.
Kepala Metol yang terpenggal menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya terbuka lebar, pupilnya menyempit, mulutnya menganga, seolah-olah dia melihat hantu. Dan tepat pada sepersekian detik itulah nyawanya melayang. Itu jelas merupakan bagian dari rencananya juga. Tebasan pada monyet langit dan kemudian tebasan lain pada burung hantu gila secara beruntun. Semuanya telah dieksekusi dengan sangat sempurna seolah-olah Chen Xiaobei telah melatihnya lebih dari 100 kali. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawannya. Sudah kukatakan pada kalian bahwa penderitaan besar menanti jika kalian mengejarku. Chen Xiaobei tampak kejam. Dia berbalik dan menginjak wajah Sky Monkey. Ampunilah. Selamatkan nyawaku. Saudara. Bos. Aku sekarang lumpuh. Aku bukan lagi ancaman bagimu. Sky Monkey gemetar tak terkendali. Dia bisa merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari Chen Xiaobei. Dan dengan kedua lengannya yang hilang, dia tak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain memohon. Bao Lin Suang, jangan bunuh monyet langit. Kami akan mundur. Kami tidak akan mengejarmu lagi. Aku bersumpah. Aku, Long Haotian, bersumpah, teriak Long Haotian dari kejauhan. Tekad dan keteguhannya telah terguncang hingga ke dasarnya oleh rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Dia sama sekali tidak mengerti Chen Xiaobei. Seharusnya dia lebih lemah daripada anggota faksi lainnya, namun entah bagaimana dia berhasil mengejutkan mereka berulang kali. Dengan kata lain, Long Haotian takut pada Chen Xiaobei. Ciplak. Monyet langit telah dipenggal kepalanya. Bao Lin Suang. Berani-beraninya kau. Wajah Long Haotian meringis histeris. Aku baru saja bilang kita akan mundur. Kenapa kau harus membunuh monyet langit? Kenapa? Ratapannya sama sekali tidak menggerakkan hati Chen Xiaobei. Apakah aku menyuruhmu mundur dari sini? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa mundur dari sini adalah bentuk belas kasihan kepadaku? Haruskah aku berterima kasih untuk itu? Haruskah aku memenuhi semua kebutuhanmu? Tanyanya retoris. Begitukah? Hanya saja kau memiliki cara bertarung yang unik. Dalam hal kekuatan tempur, kau masih kalah. Kau pasti akan mati jika aku menyerangmu dengan seluruh kekuatanku, teriak Long Haotian dengan marah. Cara kau mengatakannya hampir terdengar seperti kau benar-benar serius. Hehe. Chen Xiaobei tertawa meremehkan. Tapi kau pasti akan menyerangku sendiri alih-alih mengirim Metol jika kau cukup percaya diri untuk mengalahkanku. Aku. Long Haotian terdiam. Dia pikir dia bisa menakut-nakuti musuhnya, tetapi niatnya telah terbongkar. Long Haotian. Dengarkan baik-baik. Sebagai inspektur junior, aku memberimu kesempatan untuk pergi dari sini dalam 10 detik. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua di sini, tambah Chen Xiaobei dengan dingin. Bajingan. Hanya seorang inspektur junior. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Long Haotian sangat marah. Harga dirinya tidak bisa dibiarkan, tidak mungkin dia membiarkan dirinya dipermalukan. Simpan saja rasa superioritasmu itu. Di mataku, kau hanyalah sampah. Chen menatapnya tajam dan berteriak membalas. Ledakan aura yang dahsyat dan mendominasi dilepaskan ke segala arah. Aura itu bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, itu adalah hasil dari memenangkan pertempuran, dan pengalaman yang menyertainya menegaskan kedudukannya. Kemampuan itu tertanam jauh di dalam tulang-tulangnya, dan memberinya keagungan seorang raja yang bermaksud mendominasi langit, yang berdiri di puncak kekuasaannya sendiri, tak tertandingi. Huosh! Para anggota faksi 100 binatang lainnya menarik napas dalam-dalam. Tekad mereka sudah terguncang, sekarang mereka ketakutan setengah mati. Long Haotian pasti akan melawan Chen Xiaobei jika dia seorang pengecut, tetapi mentalitas lawannya lebih kuat dari yang dia duga. Sekarang, dialah yang takut pada Chen Xiaobei. Keempat rekannya yang tersisa juga menasihatinya untuk tidak melawannya. Ayo pergi. Cepat. Long Haotian mengertakkan giginya dan memimpin anak buahnya menjauh dari arena. Setelah melihat mereka pergi, Chen berbalik, berlari ke arah Luo Putih, meraih tangannya, dan langsung menuju tangga tersembunyi yang mengarah ke bagian bawah tanah makam. Pelan-pelan. Kenapa kamu terburu-buru? Adiknya mengerutkan kening. Kita harus lari secepat mungkin setelah aku bersikap sok tangguh di depan mereka. Ini sangat seru. Wahahaha. Chen Xiaobei menyeringai jahat. C336 Pegunungan Permata. Kura-kura tua roboh ke tanah tak lama setelah mereka meninggalkan arena. Kondisinya tidak sekuat yang lain, seluruh tubuhnya kini penuh dengan luka cakaran berdarah. Merupakan prestasi yang patut dipuji baginya untuk bertahan selama ini tanpa goyah. Kura-kura tua. Sisa-sisa faksi 100 binatang dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, meskipun mereka masih menderita gatal yang hebat saat mereka memeriksa keadaan kura-kura tua. Mereka tetap tidak bisa berhenti menggaruk-garuk tubuh mereka.
Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh udara segar. Kura-kura tua berbaring telentang di lantai, suaranya lemah. Tikus beracun. Mungkinkah darah kita bisa digunakan sebagai penawar racun? Aku merasa lukaku yang berdarah sudah tidak terlalu gatal lagi. Darah? Kurasa tidak. Kau butuh ramuan khusus untuk menetralkan efek bubuk gatal itu. Tikus beracun termenung sejenak, dan dia mendapat sebuah ide. Sepertinya bedak gatal ini berbeda dari bedak gatal biasa. Mungkin, sekarang aku punya cara. Meludah. Tikus beracun meludah seteguk air liur ke salah satu telapak tangannya lalu menggosok-gosokkan tangannya. Rasa gatalnya sudah hilang, kata tikus beracun dengan gembira. Tanganku sudah tidak gatal lagi. Bubuknya larut dalam air. Semuanya, kalian bisa menggunakan air liur sebagai penawarnya. Bagus. 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 Akhirnya, ada cara untuk meredakan rasa gatal. Meludah. 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 Kura-kura tua dan dua petarung yang tersisa juga merasa gembira, mereka dengan cepat meludah dan mengoleskannya ke wajah mereka. Dengan perasaan jijik, Long Aotian menyaksikan rekan-rekannya mengoleskan air liur ke seluruh tubuh mereka sendiri. Namun, ia memiliki harga diri. Selain itu, dia selalu tampil di depan orang lain dengan pakaian dan sepatu putihnya, dan jelas sekali dia sangat menjaga kebersihan. Tentu saja, mengoleskan air liur ke seluruh tubuhnya sendiri adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian baginya. Tuan, mengapa Anda hanya berdiri di situ? Cepat, netralisir racunnya. Anda akan cacat jika terus menggaruk wajah Anda. Tikus beracun mendesaknya. Tuan, Anda seharusnya tidak terlalu mempedulikan hal-hal kecil seperti ini demi sesuatu yang jauh lebih penting. Akan buruk jika racun ini menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Anda. Benar sekali. Kami bukan orang yang penakut. Kebersihan tidak begitu penting bagi kami. Dua petarung lainnya juga turut menyemangati pemimpin mereka. Aku. Long Aotian merasa frustrasi, tidak mampu menemukan kata-kata untuk menjawab. Apakah mereka mengatakan bahwa dia tidak akan mampu melakukan hal-hal besar jika dia menolak menggunakan air liurnya sebagai penawar? Akankah rekan-rekannya menganggapnya pengecut jika dia menolak menggunakan air liurnya sendiri sebagai obat? Meskipun begitu, dia adalah seorang yang sangat rapi. Bagaimana mungkin dia melakukan tindakan menjijikkan seperti itu? Long hampir muntah membayangkan obat itu. Tuan, kura-kura tua juga mendesaknya. Anda harus melakukannya sekarang. Kurasa, kita masih bisa memberi mereka serangan kejutan. Semua orang menjadi serius mendengar kata-kata kura-kura tua. Long Aotian bertanya dengan suara berat, kura-kura tua, apa maksudmu? Bao Lin Suang benar-benar istimewa. Dia terus memberikan kejutan demi kejutan, tetapi kartu trufnya jelas terbatas. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Apakah kau mencoba mengatakan, semua kartu andalannya sudah habis? Bahwa dia hanya menggertak selama ini. Long Aotian tersadar, matanya membelalak. Benar. Kura-kura tua mengangguk. Aku juga terpukau oleh auranya yang kuat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, jika dia sekuat itu, dia pasti sudah membunuh kita semua saat itu juga. Aku. Sialan bajingan ini. Beraninya dia mengganggu kita. Long sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Dia adalah seorang petarung elit Jianghu dengan kekuatan tempur 10.000, dia tidak percaya bahwa dia telah tertipu oleh tipu daya Chen. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Tuan kita sangat bijaksana. Tapi, kau harus mengatasi rasa gatal itu dulu, tambah kura-kura tua. Aku. Long Aotian terkejut. Rasa gatal itu membawanya kembali ke kenyataan. Mulutku terlalu kering. Kurasa air liurku tidak cukup, gumamnya. Tuan, izinkan saya membantu Anda, kata tikus beracun sambil tersenyum. Hah? Bagaimana kau akan membantuku? Long Aotian berbalik. Meludah. Tikus beracun menarik napas dalam-dalam dan meludahkan seteguk air liur kental ke wajah Long Aotian. Dia sedikit berlebihan, ada sedikit dahak bercampur di dalamnya. Memercikkan. Seteguk air liur yang berbusa dan lengket mendarat di wajah pemimpinnya. Pemandangan itu mengingatkan kita pada pornografi. Dasar bajingan. Apa yang kau lakukan? Long merasa seolah seluruh dunia runtuh menimpa kepalanya, hal berikutnya yang ia sadari adalah gemuruh hebat di perutnya. Dalam hitungan detik, ia jatuh berlutut dan mulai muntah tanpa henti. Kukira kau bilang kau kekurangan air liur. Dan aku punya banyak. Jadi, aku memutuskan untuk membantumu, kata tikus beracun, lalu segera menutup mulutnya saat melihat bosnya menatapnya dengan tatapan kanibal. Blar. Chen Xiaobei dan Luo Putih masih berlari menuruni tangga panjang yang menuju ke bawah tanah. Dengan cemas, Luo Putih bertanya, kartu truf kalian sudah habis. Apa yang akan kalian lakukan jika mereka mengejar kita lagi?
Itu akan menjadi jalan buntu di sana. Kita harus terus maju meskipun begitu. Jika kita tidak terus bergerak maju, musuh kita akan mulai curiga. Mereka akan segera tahu bahwa aku hanya menggertak, dan kita akan mati, jawab saudara laki-lakinya dengan frustrasi. Ini salahku. Seandainya aku lebih berhati-hati, aku tidak akan terjebak dalam perangkap tikus beracun. Segalanya bisa berbeda. Jangan terlalu banyak berpikir. Selalu ada harapan. Chen tersenyum dan bercanda. Lagi pula, aku baru saja menyaksikan Ratu Iblis Es menangisiku. Ini akan sepadan meskipun aku akhirnya mati. Omong kosong. Siapa yang menangisimu? Tadi ada pasir yang masuk ke mataku. Luo tersipu. Tampaknya bahkan sang ratu pun pernah mengalami momen-momen memalukan, jadi Chen tidak menggodanya lebih lanjut. Seorang pria sejati tidak seharusnya mempermalukan seorang wanita. Aku melihat kilatan cahaya di depan kita. Aku bisa melihat ujung tangga yang panjang itu, kata Luo Putih kepadanya. Dia juga tiba-tiba tampak lebih ceria. Chen mengangguk. Baiklah. Ayo pergi. Sebuah ruang buatan manusia yang luas menanti. Meskipun ukurannya hanya setengah dari arena, dekorasinya sangat berharga. Lantai itu terbuat dari giok hitam. Menurut apa yang diketahui Chen Xiaobei, sepotong kecil giok hitam bernilai jutaan. Terdapat juga lampu gantung raksasa bertema naga emas yang tergantung di tengah kubah. 108 mutiara malam bercahaya digunakan sebagai pengganti lilin, yang menerangi seluruh tempat seterang siang hari. Dan ada tumpukan demi tumpukan perhiasan di sekitar mereka juga. Manusia normal manapun pasti akan tertarik dengan banyaknya harta karun itu. Namun, Chen Xiaobei dan Luo Putih memilih untuk mengabaikan semuanya dan bergegas ke tengah ruangan. C337 sebuah penemuan mengejutkan. Chen Xiaobei dan Luo Putih sama sekali mengabaikan tumpukan perhiasan tersebut. Bukan berarti uang tidak penting bagi mereka, tetapi benda di tengah ruangan itu membuat segala sesuatu yang lain tampak kusam jika dibandingkan. Bahkan Luo Putih yang biasanya tenang pun ternganga begitu melihatnya. Di sana terbaring sebuah peti mati giok sebesar mobil. Dan itu terbuat dari giok darah legendaris. Warnanya merah menyala, dan sempurna dalam segala aspek. Ada juga 9 patung naga yang diukir di atasnya, fitur-fiturnya sangat realistis. Naga-naga itu adalah simbol kekuatan dan otoritas kaisar yang telah meninggal, dan jelas setara dengan naga api di langit milik Chen sendiri. Jika Fire Dragon in the Sky bernilai sekitar 400 juta, maka nilai peti mati giok darah dengan 9 patung naga di atasnya akan mencapai 4 miliar. 4 miliar. Ada barang-barang berharga lainnya yang tergeletak di sekitar peti mati giok darah itu, tetapi barang-barang itu bahkan tidak terlihat berharga lagi, bahkan hampir tampak seperti sampah biasa di hadapannya. Ini sangat mengesankan. Saya belum pernah melihat patung giok darah semegah ini. Kualitasnya sungguh luar biasa. Keahlian di balik pembuatannya juga melegenda. Dan ukurannya sangat besar. Sulit dipercaya. Luo Putih benar-benar takjub, matanya yang lebar dan mulutnya yang menganga membuatnya terlihat agak menggemaskan. Benda ini seharusnya tidak ada di alam fana. Benda yang begitu megah seharusnya milik surga. Namun, ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengagumi karya indah tersebut. Fraksi 100 binatang mungkin sedang mengincarnya dari jauh, mereka pasti akan mengejarnya setelah masalah gatal mereka teratasi. Ini pasti peti mati Kaisar Yan. Menurut Xiao Yao, di dalamnya terdapat buku ilmu bela diri yang sangat ampuh. Chen Xiaobei menenangkan dirinya dan menahan diri untuk tidak menyentuh peti mati itu sembarangan. Sebaliknya, dia memeriksanya dengan saksama, tetapi tampaknya peti mati giok darah itu tidak mengandung ancaman apapun di permukaannya. Selain itu, ia terkejut karena esensi pedang kekacauan miliknya menjadi gelisah, oleh karena itu, ia diam-diam merumuskan sebuah rencana meskipun merasa bersemangat. Mungkinkah ada darah makhluk purba di dalam bongkahan giok darah yang besar ini? Sifu memberitahuku bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan esensi pedang kekacauanku dalam perjalanan ini. Sepertinya peti mati giok darah ini adalah kesempatan itu. Tentu saja, Chen Xiaobei tidak membiarkan kegembiraan yang meluap-luap itu membuatnya besar kepala, karena Sifu juga telah memperingatkannya bahwa kesempatan dan bencana datang beriringan. Dia perlu menetralisir segala komplikasi sebelum dia bisa mendapatkan kesempatan itu, demikianlah hukum alam. Aku harus sangat berhati-hati. Chen Xiaobei berkedip, dan tatapan emas berapi serta pengintai pertempuran roh bawah diaktifkan secara bersamaan. Kini ia bisa melihat menembus peti mati giok darah, yang tampak transparan di matanya. Namun ia terkejut ketika melihat penghuni peti mati itu, ternyata seorang pria berjubah naga terbaring tenang di tengahnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kondisi tubuh tersebut sempurna, sama sekali tidak membusuk. Tidak pula mengerut seperti mumi.
Chen Xiaobei dapat mengetahui bahwa pria itu berusia di atas 30 tahun, profil wajahnya sangat tampan. Terlebih lagi, tubuhnya memancarkan aura agung. Tingginya sekitar 190 cm, dan otot perut yang terbentuk sempurna terlihat di balik jubahnya. Jelas sekali pria itu sesempurna peti mati giok darah itu sendiri, ratusan dan ribuan wanita akan tergila-gila padanya. Sial! Jika pria ini masih hidup, Wu Junfan akan menjadi pria tertampan ketiga di kota Greenfin. Chen cemberut. Meskipun begitu, dia menduga pria itu hanya tertidur, bukan mati. Brengsek. Chen Xiaobei terkejut saat memeriksa pria itu dengan Nether Spirit Battle Scouter miliknya. Tidak heran tubuhnya tidak hancur, tubuh fisiknya sangat kuat. Para prajurit tembaga di arena juga memiliki jumlah kesehatan yang luar biasa. Sepertinya buku panduan seni bela diri rahasia itu berisi beberapa keterampilan peningkatan tubuh yang legendaris. Chen menyimpulkan dengan percaya diri, lalu melontarkan sebuah pemikiran berani. Kesehatan, penampilan, identitas, dan posisi jenazah Kaisar Yan ini memang diciptakan untuk Xiang Yu. Akan sempurna jika aku berhasil memindahkan jiwa kakak Yu ke dalam tubuh ini setelah aku selesai mengumpulkan 300.000 poin jasa. Raur! Geraman marah terdengar dari dalam peti mati. Roh jahat melesat keluar dari telapak tangan kiri Kaisar Yan dan menatap Chen dengan kebencian yang membara. Chen sangat ketakutan. Keringat dingin mengalir di dahinya, meskipun tampaknya roh jahat itu tidak bisa meninggalkan peti mati giok darah. Roh itu hanya menatap Chen tanpa melakukan gerakan lebih lanjut. Apa yang terjadi padamu? Luo Putih masih mengagumi peti mati giok darah ketika Chen tiba-tiba mengguncangnya tanpa diduga. Di sana, ada roh jahat. Di dalam peti mati. Chen menenangkan diri dan berkata dengan serius. Jangan membuka peti mati ini tanpa perencanaan yang matang. Bagaimana kau tahu? Kau punya mata yin yang. Saudari perempuannya yang berpengetahuan luas langsung menyadari bahwa dia bisa melihat roh dengan mata telanjang. Ya, Chen Xiaobei mengangguk. Dia tidak berencana menyembunyikan hal ini dari Luo Putih, lagi pula, ada cukup banyak orang yang memiliki mata yin yang di alam ini, sementara Yap Liang Chen pernah menyebutkan kelas rahasia yang dikenal sebagai dukun. Oleh karena itu, dia merasa tidak perlu menyembunyikan fakta tersebut darinya. Tapi, aku belum pernah melihatmu menggunakan sihir Fudo. Mungkinkah Kau terlahir dengan mata yin yang? Luo Putih awalnya hanya terkejut, sekarang dia menatapnya dengan penuh keheranan. Ya, kurasa begitu. Chen Xiaobei mengangguk, tetapi tidak menceritakan detailnya. Ya Tuhan, memang benar ada banyak dukun di dunia ini. Tapi, sangat jarang ada orang yang terlahir dengan mata yin yang. Luo Putih melanjutkan dengan tidak percaya. Aku pernah mendengar bahwa di antara ratusan ribu dukun hanya ada satu yang terlahir dengan mata yin yang. Aku tidak percaya. Ratu Iblis Es mengusap dahinya. Ia merasa otaknya tidak berfungsi dengan baik setelah Chen Xiaobei mengungkapkan kejutan demi kejutan. Ia sekarang seperti monster baginya. Seolah-olah ia maha tahu. Kurasa kau berlebihan. Kemampuan ini cukup normal. Chen Xiaobei mengangkat bahu dan menjawab dengan santai, meskipun ia penasaran dengan reaksi adiknya ketika mengetahui keberadaan mata api tatapan emas dan pemandu pertempuran roh bawah. Kedua matanya berbeda dari mata yin yang. Chen tidak akan pernah bisa menceritakan hal itu kepada siapapun. Ding. Kultivasi, roh jahat bintang 4, kesehatan, roh bintang 4, kekuatan tempur, 10.000. Nether Spirit Battle Scouter langsung mengirimkan informasi tersebut kepada Chen Xiaobei. Roh jahat ini cukup kuat. Kurasa kita harus memberikannya kepada anggota fraksi 100 binatang, katanya dengan cerdas. Ide bagus. Luo Putih cerdas, dia langsung mengerti apa yang dipikirkan pria itu. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Kemudian, menggunakan perhiasan itu, mereka dengan cepat bersembunyi di sudut ruangan. C338 dia akan menghadapi nasib buruk yang sangat besar. Ding. Kamu telah mengalahkan seorang penjahat, kamu menerima 1000 poin prestasi. Ding. Poin prestasi Anda saat ini adalah 242.000, Anda masih membutuhkan 58.000 poin prestasi lagi untuk melanjutkan ke level berikutnya. Pesona, 24.200, keberuntungan, 24.200. Serangkaian notifikasi muncul di Nether Spirit Battle Scouter milik Chen Xiaobei begitu dia bersembunyi di dalam tumpukan perhiasan. Hah! Ini seharusnya poin prestasi yang didapat dari membunuh monyet langit dan burung hantu gila. Kurasa para elit Jianghu seperti mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih memperkuat diri dan karena itu tidak akan punya cukup waktu untuk melakukan hal jahat. Mungkin itu sebabnya poin prestasi yang kuterima agak sedikit. Chen Xiaobei membuat perhitungan mental. Aku masih butuh 58.000 poin jasa lagi untuk mencapai 300.000 poin jasa.
Aku akan menggunakan semuanya untuk menebus jiwa kakak Yu, dan aku masih perlu mendapatkan 30.000 poin jasa lagi untuk memindahkan jiwa Wen Yuan ke tubuh lain. Kurasa aku tidak bisa mengumpulkan semua poin jasa ini dalam perjalanan ini. Tiba-tiba, dia dan Luo Putih mendengar suara langkah kaki dari tangga, diikuti oleh beberapa suara terkejut dan berbisik. Ya Tuhan! Banyak sekali harta karun. Kita akan kaya raya. Ini benar-benar penemuan besar. Lihat, di sana. Itu peti mati giok darah. Ya Tuhan! Itu benar-benar harta karun yang sesungguhnya. Kurasa kita bisa membeli cukup banyak batu roh jika kita menjual peti mati ini. Orang-orang itu tak lain adalah anggota fraksi 100 binatang. Tikus beracun dan 2 petarung lainnya yang tersisa meledak kegembiraannya saat melihat harta karun itu. Diam! Cari Bao Lin Suang. Aku ingin mencincangnya menjadi jutaan bagian, teriak Long Hao Tian dengan marah. Tuan! Tenanglah. Sebenarnya, kita tidak perlu mencari bajingan itu, saran kura-kura tua. Kenapa begitu? Bajingan itu telah mempermainkan aku. Aku akan membalas dendam. Aku akan menjadi orang bodoh jika tidak membunuhnya, kata Long sambil mengerutkan kening. Anak nakal itu penuh dengan tipu daya jahat. Aku yakin dia bersembunyi di suatu sudut menunggu untuk menyergap kita. Kita akan mudah kalah darinya jika kita tidak punya rencana yang matang, kata kura-kura tua. Itu, masuk akal. Tapi, apakah kita akan membiarkan semuanya seperti ini begitu saja? Jawab Long Hao Tian sambil menggertakkan giginya karena frustrasi. Kita pasti akan membuatnya membayar. Namun, kita tidak perlu melakukannya sendiri, membunuhnya tanpa darahnya menodai pedang kita adalah tingkat balas dendam tertinggi. Apa maksudmu? Tanya Long Hao Tian. Barang paling berharga di sini adalah peti mati giok darah. Pertama, kita akan memindahkannya, dan aku akan menyuruh tikus beracun untuk menaruh racun di sini. Setelah itu, kita blokir tangga, dan beberapa saat kemudian kita bisa langsung masuk ke sini untuk mengambil mayat mereka, jawab kura-kura tua dengan ganas. Rencana yang hebat. Kura-kura tua, kau memang pantas menyandang namamu. Jenius. Sungguh seorang ahli strategi, puji tikus beracun. Membunuh bajingan itu dengan racun adalah bentuk belas kasihan. Long Hao Tian sebenarnya tidak senang dengan rencana itu, dia ingin menyiksa Chen dengan tangan kosong. Tuan, kesabaran adalah kebajikan. Sekarang hanya tersisa 5 orang dari kita, dan lebih banyak lagi yang akan mati jika kita terus mengambil risiko. Akan sangat mengerikan bagi faksi kita jika Anda, pemimpin kita, mati di sini. Aku. Long Hao Tian gemetar tanpa sadar karena takut. Dia masih merasakan sakit setiap kali mengingat bubuk yang menyebabkan gatal itu, sekarang dia benar-benar takut Chen Xiaobei akan memasang jebakan aneh untuk mereka. Baiklah. Kita akan mengikuti rencana kura-kura tua. Ayo kita bawa peti matinya. Dia mengibaskan tangannya dan memimpin orang-orangnya ke peti mati giok darah. Pindahkan. Poison Rat menggosok-gosokkan kedua tangannya. Baginya, gagasan menjual peti mati untuk mendapatkan kekayaan sangatlah menarik. Buka peti itu dan buang mayatnya dulu. Itu akan membawa kesialan bagi kita, perintah Long Hao Tian dengan angkuh. Oke. Tikus beracun menyeringai dan mendorong penutup peti mati itu. Suara mendesing. Begitu penutupnya sedikit terbuka, hembusan angin dingin menerpa keluar dari peti mati. Sangat cepat. Itu roh jahat dengan kekuatan tempur 10.000. Bersembunyi dari kejauhan, Chen Xiaobei telah mengantisipasi momen tepat itu. Melalui Nether Spirit Battle Scouter, Chen Xiaobei dapat melihat wujud asli roh jahat itu. Ia mengulurkan cakar rohnya ke arah tikus beracun. Slash! Tubuh Poison Rat terbelah, darah bercampur dengan organ dalam yang hancur berhamburan keluar. Itu pemandangan yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Long dengan terkejut. Itu Yin Qi. Ada roh jahat di dalam peti mati. Semuanya. Mundur sekarang, teriak kura-kura tua dengan waspada, dan dengan cepat mengeluarkan sebuah kantung kain kecil dari jaketnya. Mengambil sejumput bubuk perak dari dalamnya, dia melemparkannya ke udara. Puff! Bubuk perak itu langsung terbakar begitu bersentuhan dengan angin, dan sesosok roh jahat setinggi sekitar 3 meter terungkap dalam nyala api hijau yang dihasilkan. Tubuhnya berubah menjadi hijau gelap setelah api hijau itu mengenainya, kini orang biasa dapat melihatnya dengan mata telanjang, tanpa bantuan penglihatan yin yang. Bubuk jenis apa itu? Sungguh misterius. Chen Xiaobei tercengang. Itu adalah bubuk bayangan hantu. Para dukun akan menggiling batuan fosfat menjadi bubuk terlebih dahulu, lalu memberinya kekuatan melalui penggunaan metode unik tertentu. Ini memaksa roh-roh untuk mengungkapkan wujud asli mereka, jelas Luo Putih. Apakah itu berarti pria kura-kura tua itu seorang dukun? Bagaimanapun, roh jahat itu unggul dengan kemampuan menghilangnya. Namun,
Mungkin ia tidak akan menang sekarang karena wujudnya telah terungkap, kata Chen Xiaobei dengan cemas. Raur. Roh jahat itu tidak senang tubuhnya berubah menjadi hijau, kekuatan mengerikan itu dengan cepat memusatkan perhatiannya pada kura-kura tua dan mencabik-cabiknya dengan cakar rohnya. Kau berani. Kau belum cukup kuat untuk membunuhku. Tanpa ragu, kura-kura tua mengeluarkan luopan yang telah digunakannya sebelumnya dari jaketnya. Klik, klik. Terdapat sebuah kompartemen tersembunyi di dalam luopan, di dalam kompartemen tersembunyi itu terdapat 3 buah jimat kertas kuning. Suara mendesing. Kura-kura tua menggunakan jimat untuk mengusir cakar roh. Ledakan. Seberkas cahaya kemasan memenuhi ruangan, mengusir roh itu kembali. Aduh, aduh. Ia tampak seperti sedang menjerit kesakitan. Guru, ambillah jimat-jimat ini. Anda perlu menempelkannya di dahi, jantung, dan perut roh itu. Itu akan menghancurkannya. Kura-kura tua menyerahkan jimat-jimat itu kepada Long dan segera mundur beberapa langkah. Tidak masalah. Aku bisa mengalahkannya dengan mudah menggunakan ini. Long tersenyum percaya diri dan menyerang roh jahat itu dengan segenap kekuatannya. Jelas sekali pikirannya melayang ke tempat lain, bukannya melawan roh jahat itu dengan sungguh-sungguh. Hehe. Dia akan menghadapi nasib buruk. Chen Xiaobei menyeringai dan berkata dengan nada mengejek. Apa maksudmu? Tanya Luo pelan. Kesombongannya akan membunuhnya. Long Haotian tidak tahu bahwa roh jahat itu sekuat dirinya. Chen mengamati mereka dengan saksama, dia sudah tahu bagaimana akhirnya sejak awal. Raur. C339 kemampuan penguatan tubuh Kaisar Yan yang tak tergoyahkan. Dasar roh jahat sampah. Yang bisa kau lakukan hanyalah menakut-nakuti anak-anak. Bertemu denganku hari ini adalah akhir dari keberuntunganmu. Sambil memegang jimat di tangan kanannya, Long Haotian bergerak maju untuk menempelkannya di dahi roh jahat itu. Kecepatan gerakannya sangat cepat, dan jimat yang dipegangnya seolah memberinya kepercayaan diri yang melimpah. Namun, roh jahat itu berhasil mundur sejauh 2 meter ketika pemimpin faksi 100 binatang mendekat. Sangat cepat. Hampir secepat aku. Long Haotian terkejut, meleset dari sasarannya karena perubahan jarak yang tiba-tiba. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, roh jahat itu menyerbu ke arah Long dengan cakar rohnya, kecepatan dan kekuatannya jelas sebanding dengan Long Haotian. Sial. Pupil matanya menyempit, dan rasa takut mencengkeram seluruh tubuhnya tanpa disadarinya. Berada di udara, sulit baginya untuk bergerak dan menghindari serangan itu. Slash! Long Haotian dihantam oleh roh jahat, kekuatannya membuatnya terlempar ke tanah dan membentuk lubang. Terdapat juga 3 luka sayatan dalam di lengan kanannya, darah menyembur keluar seperti geyser. Untungnya Long Haotian memiliki 10.000 poin kesehatan, jika tidak, serangan itu akan membelahnya menjadi 3. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Kura-kura tua dan 2 anggota faksi lainnya terkejut, tetapi dengan cepat bergegas menghampiri bos mereka. Pergi sana, teriak Long Haotian dengan marah. Awalnya dia berpikir bisa menginjak-injak roh jahat itu, tetapi kesombongannya telah merugikannya. Untuk kesekian kalinya hari itu, ia dipermalukan. Kura-kura tua dan anggota faksi lainnya yang cukup mengenalnya menjaga jarak. Bajingan. Saat aku menyatakan akan membunuhmu, aku pasti akan melakukannya tanpa ragu. Long Haotian mengeluarkan pil merah dan langsung menelannya. Terdengar suara kesakitan saat kulit Long berubah menjadi merah darah. Matanya yang kini merah padam membuatnya tampak seperti binatang buas pemakan daging. Tidak ada manusia biasa yang berani mendekatinya saat ini. Apa-apaan itu? Tanya Chen Xiaobei dengan terkejut. Kalau aku tidak salah, itu pil rahasia buatan tikus beracun. Pil api, jelas luo putih. Pil itu bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang untuk waktu singkat, tapi efek sampingnya parah. Bisa merusak kesehatanmu. Jika memang begitu, roh jahat itu akan segera dikalahkan, gumam Chen Xiaobei cemas sambil terus mengamati kejadian yang berlangsung. Ding! Kultivasi, tahap akhir pemurnian Qi, kesehatan, 10.000, kekuatan tempur, 12.000. Chen Xiaobei juga telah mengamati Long Haotian dengan Nether Spirit Battle Scouter miliknya, dan ternyata kekuatan tempur lawannya telah meningkat sebanyak 2.000. Huosh! Long Haotian kembali menyerang roh jahat itu, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Raur! Roh jahat itu mengeluarkan raungan kebingungan. Ia terkejut dengan perubahan kecepatan Long Haotian yang tiba-tiba, dan mulai mengayunkan cakar rohnya secara acak ketika merasakan ancaman yang akan datang. Namun, cakar rohnya tidak dapat menjangkau lagi. Sekarang, matilah, teriak Long dengan marah. Dengan kecepatannya yang luar biasa, ia dengan cepat menempelkan 3 jimat kertas kuning itu di dahi, dada, dan perut roh jahat tersebut. Aduh! Aduh!
Roh jahat itu kemudian mulai menjerit kesakitan. Ia jatuh dan berguling-guling di tanah sementara asap mengepul dari tubuhnya. Ia akan segera dihancurkan. Buka peti matinya sekarang juga, teriak Long, sama sekali mengabaikan arwah yang telah meninggal. Gemuruh. Penutup peti mati yang tebal dan berat itu didorong hingga terbuka. Ya Tuhan! Apakah ini benar-benar Kaisar Yan? Kondisi mayatnya tidak berbeda dengan orang yang masih hidup. Dia sudah meninggal selama ratusan tahun. Sungguh luar biasa bahwa tubuhnya belum membusuk. Dua petarung yang tersisa dari faksi 100 binatang tercengang. Rasa ingin tahu mereka terpicu, Long Aotian dan kura-kura tua juga mendekati peti mati itu. Tuan, lihatlah. Benda-benda di bawah tangan Kaisar Yan itu. Mata kura-kura tua yang jeli telah menemukan buku kuno berjudul Teknik Penguatan Tubuh Teguh Kaisar Yan di bawah telapak tangan kanan tubuhnya yang tenang. Selamat, Tuan. Selamat, Tuan. Kura-kura tua mengambil buku itu dan menyerahkannya kepada Long Aotian dengan kedua tangannya. Buku ini adalah induk dari semua buku keterampilan peningkatan tubuh. Pada zaman kuno, Kaisar Yan menguasai keterampilan ini dan menaklukkan ke-9 negara. Itulah bagaimana dia menjadi raja, lanjut kura-kura tua. Jika kau bisa mempelajarinya, kau akan menjadi sekuat Kaisar Yan. Kau akan tak terkalahkan dan mendominasi seluruh Jianghu. Oh, Long Aotian sangat gembira. Dia berkata dengan antusias, menurutmu, buku ini adalah harta paling berharga di sini, kan? Peti mati giok darah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Benar sekali. Itu fakta yang tak terbantahkan. Alasan mengapa Jianghu begitu tergila-gila untuk masuk ke makam Kaisar Yan adalah karena kitab ini. Jika seseorang mendapatkan ilmu sihir terkuat, mereka juga akan mendapatkan kekuasaan mutlak. Dan ketika saat itu tiba, kekayaan hanyalah angka, uang tidak akan lagi penting, kata kura-kura tua dengan percaya diri. Fiuh. Long Aotian menarik napas dalam-dalam setelah mendengar dugaan kura-kura tua, lalu mulai tertawa histeris. Kitab keterampilan penguatan tubuh tak tergoyahkan Kaisar Yan, yang membuat dunia persilatan gila. Dan sekarang aku memilikinya. Ini hebat. Hahaha. Selamat, Guru. Semua orang akan bersujud di hadapanmu ketika kau menguasai keterampilan ini. Kura-kura tua dan dua anggota faksi lainnya sudah menjilati sepatunya. Namun pemimpin mereka tidak terlalu memperhatikan mereka. Sambil menyipitkan mata mengamati ruangan, Long Aotian berteriak mengejek, Bao Lin Suang. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Bagaimana perasaanmu melihatku merebut barang paling berharga di seluruh Jianghu? Bagaimana menurutmu? Merasa senang? Chen Xiaobei mengerutkan kening karena frustrasi di sudut ruangan. Long Aotian terus mengejek, Bao Lin Suang. Kenapa kau masih bersembunyi? Keluarlah kalau kau memang laki-laki sejati. Pengecut. Sampah. Yang bisa kau lakukan hanyalah bersembunyi di pojok. Aku, Long Aotian, adalah pemenang sebenarnya di sini. Akulah yang akan naik tahta Jianghu. Hahaha. Temperamen Chen Xiaobei bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, dia tidak pernah bisa menerima jika seseorang menyebutnya pengecut. Dia mengertakkan giginya dan bersiap untuk bergegas menghadapi Long Aotian. Tidak. Luo Putih memegang lengannya dan mencoba membujuknya dengan hati-hati. Kau bahkan tidak bisa mengalahkannya sebelum dia meminum pil api. Kau akan mati jika melawannya sekarang. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, jawab Chen Xiaobei dingin. Jangan sok tangguh. Mari kita tetap di tempat dan mengamati. Kita mungkin bisa membalikkan keadaan dengan cara lain. Luo Putih menolak untuk membiarkannya pergi karena takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Tuan, jangan hiraukan bajingan itu. Kita punya harta karun lain di sini. Kura-kura tua tersenyum, mengambil benda di bawah telapak tangan kiri Kaisar Yan, dan menyerahkannya kepada pemimpinnya dengan kedua tangannya. C-340 tidak ada jalan mundur dari pertempuran ini. Itu adalah cermin perunggu yang digunakan wanita untuk berdandan di zaman dahulu. Desainnya biasa saja dan sudah agak berkarat, tidak ada yang istimewa sama sekali. Itu yang kau sebut harta karun, kata Long Aotian dengan angkuh setelah meliriknya sekilas. Benda ini tidak tercatat dalam sejarah. Jadi aku juga tidak terlalu yakin tentangnya. Tapi kupikir benda ini pasti penting karena diletakkan di bawah telapak tangan kiri Kaisar Yan. Kura-kura tua membalik cermin dan berseru, ada sederet kata di balik cermin. Bacalah, kata pemimpinnya. Akulah raja. Kejayaanku tidak berlangsung lama karena semuanya runtuh dalam semalam, meskipun akulah raja dan aku memiliki dunia di tanganku. Karena kesialan, kekasihku dan aku kini berada di dunia yang berbeda. Tak ada seorang pun untuk menikmatinya, meskipun aku memiliki segalanya di telapak tanganku. Untuk bertemu kekasihku lagi, aku lebih memilih menyerahkan semuanya. Kura-kura tua terharu. Sambil menyipitkan mata,
Ia menjelaskan, jika aku tidak salah, benda ini pasti merupakan tanda cinta dari Kaisar Yan kepada Ratu Wen. Ratu Wen menderita sakit sepanjang hidupnya tetapi meninggal tepat setelah dinobatkan sebagai ratu. Dan menurut catatan sejarah, Kaisar Yan sangat merindukan ratunya sehingga ia bunuh diri. Semua orang terkejut mendengar kata-kata kura-kura tua, bahkan Chen Xiaobei menghela napas di tempat persembunyiannya. Aku tak pernah menyangka Kaisar Yan adalah pria yang begitu sentimental. Bersedia melepaskan segalanya hanya untuk bersama kekasihnya. Tak heran jika dinasti Yan yang perkasa runtuh begitu cepat. Dia mungkin bukan raja yang baik, tapi dia jelas orang yang baik. Luo Putih mengerutkan bibir, merangkum kehidupan Kaisar Yan dalam satu kalimat. Kukira Kaisar Yan ini semacam tokoh legendaris. Pada akhirnya, dia hanyalah sampah. Long Haotian melanjutkan dengan angkuh. Wanita hanyalah mainan. Ganti satu dengan yang lain jika kau bosan dengan yang kau miliki. Itu bukan masalah besar. Tindakan bodoh seperti itu, bagaimana mungkin dia mati demi wanitanya? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Long Haotian merebut cermin tersebut dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Seseorang harus kejam dan tanpa ampun jika ingin mencapai puncak gunung, dia tersenyum sinis. Dalam hal itu saja, pencapaianku jauh lebih besar daripada raja bodoh ini. Dasar bajingan. Chen Xiaobei dan Luo Putih memarahi Long bersamaan. Kita manusia tidak berbeda dengan hewan jika kita berdarah dingin. Tepat pada saat itu juga, sesosok roh jahat muncul dengan raungan yang menggelegar namun menakutkan. Profil wajah seorang wanita cantik tumpang tindih dengan wajah roh yang mengerikan itu. Dan ada hal lain, roh itu tampak menghilang dan muncul kembali. Itu, kesakitan. Aku tidak menyangka identitas asli roh jahat ini adalah Ratu Wen. Kura-kura tua menyipitkan mata, lalu menghela napas. Kaisar Yan bunuh diri dan turun ke neraka sementara Ratu Wen berubah menjadi roh jahat karena keras kepalanya. Pada akhirnya, mereka berdua masih berada di dunia yang berbeda. Hal yang disebut takdir ini jelas mempermainkan mereka. Itulah kenapa aku katakan mereka bodoh. Hahaha. Long Haotian tidak menunjukkan simpati sedikit pun terhadap kemalangan mereka dan malah mulai menertawakan mereka dengan sinis. Dia benar-benar binatang berdarah dingin. Putih, lepaskan aku. Aku ingin menyelamatkan Ratu Wen. Dia akan segera hancur total, kata Chen Xiaobei dengan penuh tekad. Aku tahu bagaimana perasaanmu sekarang, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Luo Putih membantah, masih menolak untuk melepaskan Chen Xiaobei. Kalau begitu, saya harus meminta maaf sebelumnya. Chen Xiaobei mengulurkan tangannya ke arahnya dan menekan bagian belakang lehernya. Dalam sekejap, ki sejati Luo Putih lenyap, dia tidak mampu mengumpulkan kekuatan lagi dan segera jatuh koma. Aku berjuang bukan hanya untuk membantu orang mati, aku juga harus membalas budi kepada orang hidup. Chen Xiaobei menyerbu, melompat ke arah Long dengan pedang hitamnya. Dia benar-benar tersentuh oleh kisah cinta antara Kaisar Yan dan permaisurinya. Sang raja adalah leluhur Murong Xiaoyao, sementara Ratu Wen adalah leluhur Wen Yuan. Sebuah stempel giok dan liontin giok pengaman melambangkan janji yang telah dibuat Chen Xiaobei sebelumnya, dan dia pasti akan menepati janjinya apapun yang terjadi. Itulah yang seharusnya dilakukan manusia normal, prinsip-prinsip seorang pria sejati. Mereka seharusnya tidak pernah takut bertarung, dan Chen lebih memilih mati dalam pertempuran daripada mundur. Bao Lin Suang. Long Haotian dengan cepat membidiknya dan berteriak mengancam. Aku sedang berpikir dari mana aku harus mencarimu, dan kau berani-beraninya muncul. Aku akan mengganti namaku jika aku gagal menyiksa dan membunuhmu hari ini. Ayo tangkap aku, teriak Chen Xiaobei dengan marah. Dia sombong. Dia liar sekali. Darahnya mendidih, dan dia haus akan pertarungan melawan Long Haotian. Satu-satunya pikirannya adalah dia tidak akan pernah beristirahat sampai Long Haotian mati. Bajingan. Kurasa bocah itu sudah gila. Dilihat dari kecepatannya, kekuatan tempurnya hanya setengah dari tuan kita. Dia pasti bisa membunuh bocah itu dengan mudah. Benar sekali. Inilah kenyataan yang kita jalani. Apa bocah itu berpikir dia bisa membunuh seseorang yang lebih kuat darinya seperti karakter novel web? Jangan mimpi. Dua anggota tersisa dari faksi 100 binatang menatap Chen Xiaobei dengan jijik seolah-olah dia mengalami gangguan mental. Namun, jujur saja, mempertaruhkan 5.700 poin kekuatan tempur melawan 12.000 memang membuatnya tampak gila. Tuan, hati-hati. Kura-kura tua mengingatkan. Huosh. Chen Xiaobei melemparkan bubuk putih di tangannya. Karena dia tidak pernah bisa mengalahkan Long melalui kemampuan bertarung, dia harus berhidumat strategi cerdik untuk memenangkan duel ini. Sama saja. Apa kau benar-benar berpikir aku akan jatuh ke perangkap yang sama dua kali?
Kau terlalu naif. Long Aotian mengejek dengan sinis, dan dengan cepat membuat gerakan menamparkan udara dengan telapak tangannya. Hembusan angin terbentuk dengan ki sejati, meniup semua bubuk putih dan membuatnya tidak terpengaruh. Pedang. Maju. Chen Xiaobei tiba-tiba meraung. Sebuah bayangan hitam melesat ke arah Long setelah bubuk putih itu terpental. Itu adalah inti pedang kekacauan milik Chen Xiaobei yang telah diresapi dengan kekuatan naga. Naga hitam itu mengincar jantung Long. Hah! Sial! Ekspresi Long Aotian berubah. Dia yakin Chen Xiaobei menggunakan trik lamanya sekali lagi dan tidak menyangka bocah itu akan menggunakan bubuk putih sebagai pengalih perhatian. Serangan sesungguhnya, yang mematikan, mulai terungkap. Dalam beberapa detik berikutnya, Long Aotian tidak dapat mengetahui apa yang terbang ke arahnya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menghindar. Suara mendesing. Bayangan hitam itu menembus tubuh Long Aotian, dan udara dipenuhi darah. Dia gagal menghindari serangan itu, bayangan hitam itu menembus lengan kanannya. Untungnya, dia cukup cepat untuk menggerakkan tubuhnya sedikit, atau serangan itu akan menembus jantungnya alih-alih lengannya. Apa? Apa yang barusan terjadi? Teriak Long Aotian histeris. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.